Hi guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. Today, we are going to talk about another group of words that are often mispronounced by most Indonesians. Once again, today we are going to talk about another group of words that are often mispronounced by most Indonesians. Hari ini kita akan berbicara tentang sekumpulan kata-kata lagi yang sering sekali dilafalkan secara tidak tepat oleh kebanyakan orang Indonesia ya. Dan seperti yang teman-teman tahu bahwa today is Vocab Challenge Day 7. Hari ini adalah tantangan kosakata hari yang ke-7 ya. Sekali lagi hari ini adalah tantangan kata hari yang ke-7, dan untuk pembelajaran untuk hari pertama, kedua sampai ke-6, jangan lupa untuk tonton di halaman Facebook kita, yaitu kursus bahasa Inggris RBA 100. Kita juga udah buatkan playlistnya sehingga Anda bisa menonton semua dari yang pertama sampai dengan ke-7 pada bahkan selebihnya, bahkan kemungkinan besar sampai ke belasan atau 20-an, kita nggak tahu kira-kira sampai mana. Kalian bisa menonton semuanya di sana dan bisa belajar banyak dari kosakata-kosakata tersebut, karena pelafalan itu penting. Seperti yang aku udah katakan di beberapa video sebelumnya, bahwa kalau Anda tidak lafalkan dengan tepat, siapapun tidak mampu mengerti cara berbahasa Inggris Anda. Jika Anda salah grammar masih bisa dimengerti, tetapi jika Anda salah dalam pelafalan, Anda sama sekali tidak bisa dimengerti. Oleh karena itu, saya meminta untuk teman-teman supaya memperbaiki pelafalan kalian mulai hari ini ya. Kalian harus tonton semua video-video tersebut supaya kalian bisa mengetahui di mana kesalahan kalian dan bisa memperbaiki semuanya itu. Alright guys? Dan Anda juga bisa nonton ini di halaman YouTube kita, yaitu di kursus bahasa Inggris RBA 100 ya. Anda bahkan bisa hanya ketik RBA 100, semuanya akan muncul. Dan juga sekali lagi kita ada playlistnya. Silahkan Anda lihat dan tonton semuanya dari yang pertama sampai dengan yang paling terakhir ya. Silahkan tonton di sana. Dan kemungkinan kalau Anda nonton yang ke-7, kemungkinan baru sampai ke yang ke-7 ini, atau bahkan kalau misalkan Anda telat ya, kemungkinan bisa dilihat langsung di YouTube atau Facebook kita udah sampai di hari yang mana ya. Dan jangan lupa juga untuk like halaman Facebook kita, yaitu kursus bahasa Inggris RBA 100, dan jangan lupa untuk follow ya. Mengapa? Karena kita setiap harinya selalu post video-video menarik tentang kursus bahasa Inggris, tentang cara meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Setiap harinya kita post terus, sehingga Anda akan mendapatkan notifikasinya untuk belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Dan kami yakin bahwa semakin sering Anda menonton video-video kami, Anda juga semakin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, dan cepat atau lambat akan cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Dan juga jangan lupa untuk bagikan video ini ke halaman Facebook Anda, ataupun ke grup WA ataupun Facebook Anda, atau ke story Anda, karena kita memiliki keinginan bahwa kita memiliki komitmen juga ya, bahwa kalau kita udah mencapai 10.000 likes and followers, terutama kalau terjadi dalam 2 bulan ini, maka kita akan membuka semua teknik belajar yang kita hanya ajarkan kepada para murid kita, dan mereka terbukti bisa lancar ngomong bahasa Inggris dalam waktu yang sangat singkat. Jadi jika Anda membantu kita untuk juga mencapai jumlah followers 10.000 likes and 10.000, maka tentunya kita akan membantu kalian untuk bisa cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Dan setiap harinya kita selalu upload video-video menarik dan berkualitas yang tidak bisa Anda dapatkan di mana, tetapi hanya di kursus bahasa Inggris RBA 100. Jadi jangan lupa untuk kunjungi halaman Facebook dan juga YouTube kami setiap hari, alright? Supaya kalian juga semakin lancar ngomong bahasa Inggris. Karena seperti yang saya katakan, bahwa Indonesia akan semakin maju kalau lebih banyak orang bisa berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah sumber informasi dan sumber untuk mendapatkan berbagai macam skill. Dan tanpa ngomong yang panjang, mari kita langsung saja mulai dengan kata yang pertama, yaitu kata ini. Nah, banyak orang salah melafalkan kata ini. Ada yang bilang genre, ada yang bilang apa, tapi yang tepat, ada yang bilang genre, tapi yang tepatnya adalah yang ini ya. Ini adalah British. Yang dua ini adalah Amerika ya. Alright. Jadi cara melafalkan kata ini yang tepat menggunakan aksen British itu adalah
Ini caranya ya, sorry. Caranya adalah genre. Once again, genre. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini bunyi terakhirnya adalah e. Tetapi kalau seperti yang saya katakan di video lain bahwa Anda bisa mendengarnya juga seperti a yang halus karena memang kebiasaan orang Inggris, orang Amerika kalau dia belakangnya adalah e, dia agak, kalau dia ngomong cepat dia agak berlari ke a yang halus ya. Jadi sekali lagi genre. Once again genre. Jadi itu cara Anda melafalkannya ya. Tetapi kalau gaya Amerika dia agak berbeda ya. Dia pakai a yang panjang atau o yang panjang. Selebihnya sama. Jadi cara melafalkan kata yang ini, gaya Amerika itu kayak gini. Oh ya, aku mau ajarin kalian sedikit cara melafalkan bunyi yang ini ya. Caranya seperti dalam kata ini ya. Jadi kayak gini. Vision, kayak gitu ya. Vision. Jadi ini tentunya adalah genre, alright? Genre kayak gitu. Genre kayak gitu ya. Itu yang paling pertama. Yang kedua, ini sekali lagi, ini juga punya bunyi yang seperti yang ada dalam vision ini ya. Jadi sekali lagi vision. Kalau ini tentunya genre kayak gitu ya. Genre kayak gitu. Jadi tentunya teman-teman saya yakin udah paham. Jika belum paham tinggal diputar ulang supaya kita nggak bertele-tele di sini ya. Contoh kalimat yang tepat di sini adalah mungkin what. Ini bisa pakai what genre or what genre does the book fall into. Alright. Artinya, oh ya, arti dari kata ini adalah kayak gaya penulisan atau gaya penceritakan. Apakah itu termasuk komedi atau tragedi atau horor atau action kayak gitu ya. Itu tentunya gaya penulisannya. Jadi dia termasuk ke dalam klasifikasi yang mana? Jadi apakah is it comedy? Kayak gitu. Apakah komedi? Atau apa? Alright guys. So I hope you understand the first word. Aku harap teman-teman memahami cara melafalkan kata yang paling pertama. Next, kata yang kedua. Banyak orang salah melafalkan ini. Mereka bilang dengwena, ada yang bilang dengwena, itu kurang tepat. Yang tepatnya adalah kayak gini. Ini adalah gaya British, yaitu lihat ada koma di atas ini ya. Dengan sendirinya kalian udah tahu kan, kalian udah nonton beberapa video. Saya selalu mengajarkan kalian caranya. Kalau koma atas kayak gimana, koma bawah kayak gimana ya. Jadi cara melafalkan terutama untuk ini. Nah, ini bunyi NG ya. Nah, kalau bunyi NG, kalau dia di gaya di International Phonetic Symbols, itu dia simbolnya kayak gini. Dia semacam kayak gini. Sebentar. Maaf. Jadi dia kayak gini baru turun kayak gitu. Itu gaya penulisan mereka. Saya nggak tahu mereka ambil dari mana. Jadi sekali lagi untuk cara melafalkan ini adalah deng. Alright. Ini pertama deng, ini gi. Dengue. Alright, once again dengue. Itu gaya British. Sedangkan Amerika itu yang ini. Dengue. Alright, once again ini gay ya. Gay semacam tulisan kayak gini. Alright, gay. Dengue. Alright, once again dengue. Kayak gitu ya. Jadi apa arti dari kata ini? Tentunya demam berdarah. Alright, once again demam berdarah ini artinya. Apakah kalian udah pernah alami dengue ini? Nah, contoh kalimatnya adalah he has, or maybe he's getting dengue, alright? Atau dengue, alright? He's getting dengue, atau he has. Sebenarnya has ini kurang tepat ya, tapi atau dalam bentuk past aja deh. He had dengue, alright? Dia kayak gitu, atau dengue. Tergantung kalau aksen mana yang kalian mau pakai. Jadi Anda lafalkan ini dengan dengue or dengue. Alright, I hope you understand that. Now let's move on to the next, which is kata yang ini, yaitu, nah cara melafalkan ini ada beberapa. Ini banyak orang, ada banyak sekali sumber informasi yang salah mengenai kata ini.
Ada yang mengatakan ini tidak boleh dilafalkan, padahal ini banyak juga dilafalkan oleh orang Amerika. Jadi dengan sendirinya kalian tahu seharusnya mana yang harus kalian katakan. Dan ketika kalian dengar orang lain melafalkannya salah satu dari ketiga ini, Anda tetap harus mengakui itu benar. Kecuali di luar dari ketiga ini, boleh katakan itu kurang tepat. Nah, cara melafalkan ini, kalau ini adalah gaya British, tapi juga ada dalam gaya Amerika. Nah, Amerika simbolnya kayak gini ya, ada sedikit koma di bawah sini. Nah, cara melafalkan gaya British itu adalah data, right? Nah, ini tapi seperti yang tadi saya katakan, jadi teman-teman mengerti ya, data kayak gitu seharusnya, data. Tapi kalau ngomong biasanya mereka cepat-cepat, itu berarti data, right? Data. Jadi kayak gitu ya, data. Nah, sedangkan ini adalah gaya Amerika or US. Cara melafalkannya adalah data, right? Once again, data. Nah, ini karena T-nya, bunyi T-nya diapiti oleh dua vowel, jadi bunyinya menjadi D yang halus. Jadi ini data, right? Data. Jadi ini juga sekali lagi seharusnya T, tapi kadang bunyi lari ke E. Jadi data, seharusnya kayak gitu, data. Nah, ini dia menggunakan A yang panjang, yaitu ini juga saya masih dengar orang Inggris katakan, meskipun ini kebanyakan di Amerika ya. Jadi mereka katakan data, alright, once again, data, alright, data. Jadi kayak gitu, data. Ini boleh de, boleh kayak gitu ya, seperti yang biasa kalian udah tahu, data, alright, kayak gitu. Dan arti dari ini tentu tetap kita sama dengan Indonesia, itu data, right? Dan contoh kalimatnya adalah contohnya, give me some data or some data about coronavirus, alright? Jadi berikan aku data tentang virus corona, alright? Give me some data about coronavirus. Alright, once again ini cara melafalkannya adalah corona, alright, virus. Jadi itu untuk yang kata ini. Next, untuk kata yang keempat. Banyak orang di Indonesia salah melafalkan kata yang satu ini. Mereka bilang torna, tapi yang paling tepat ini adalah gaya British ya. Ini adalah Amerika. Jadi tiga ini yang paling tepat. Jadi yang pertama, kalian akan dengar bunyi ua, alright, kayak gitu. Tua, kayak gitu. Jadi dia lari kayak tua. Tapi bukan tua, tapi tua. Kayak gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau buka lebih dalam, dia mau mengatakan tua. Tua, kayak gitu ya. Itu gaya Inggris. Jadi agak sedikit ribet karena kita di Indonesia nggak punya pelafalan kayak gitu, tua, kayak gitu. Sedangkan mereka yang ini kayaknya paling mudah di Inggris, yaitu tall, right? Tall, boleh ada R, tall, kayak gitu. Tapi kebanyakan orang Inggris nggak sebutin R-nya, kecuali kayaknya orang dari negara Scotland ya, mereka biasa adakan R-nya, tetapi selebihnya enggak, alright. Sedangkan untuk Amerika dia sangat gampang, yaitu kayak yang tertulis di sini, yaitu tour, alright, once again tour, kayak gitu ya. Jadi T-U-R-R aja ya, tour, kayak gitu. Nah, mungkin contoh kalimat yang tepat untuk kata yang ini adalah let's have a tour, kayak gini ya, atau let's have a tour, atau Anda bisa katakan let's have a tour, alright, kayak gitu ya. Jadi let's have a tour, alright, atau let's have a tour, or let's have a tour, alright, kayak gitu ya. Jadi saya harap teman-teman udah memahami cara melafalkan kata yang satu ini. Next, kita langsung saja menuju pada kata ini. Nah, sebelum itu saya mau katakan bahwa jika teman-teman mau mendapatkan mentoring langsung dari tim tutor kami, Anda bisa menghubungi nomor WA yang satu ini ya, yaitu 0813 8719 8968. Nah, Anda bisa mendapatkan bimbingan langsung dari para tutor kami yang akan mengajarkan kalian
cara langkah demi langkah, step by step, cara ngomong bahasa Inggris sampai Anda betul-betul lancar ngomong bahasa Inggris. Anda bisa bertanya langsung ke mereka, Anda bisa minta konsultasi setiap hari, semuanya tersedia di sana. Alright guys, dan mari kita langsung saja masuk pada kata yang berikut, yaitu oh ya, dan juga jangan lupa untuk bagikan video kita ke halaman Facebook Anda, ke grup WA ataupun Facebook Anda, ataupun juga di Telegram Anda juga boleh, atau di story Anda juga boleh. Alright guys, dan ini cara Anda melafalkan kata yang ini ya. Ini adalah gaya British, ini adalah gaya Amerika, dan banyak orang melafalkannya dengan salah. Ada yang bilang marijuana, itu kurang tepat. Cara Anda melafalkan kata yang ini adalah kayak gini ya. Ini ada bunyi ma, alright, once again ma, kayak gitu ya, ma. Yang berikut ini ada bunyi re. Yang berikut ini adalah bunyi wa, kayak car. Nah, ini kan mereka memiliki bunyi yang yang sama, yaitu car, wa, kayak gitu ya. Yang ini dengan sendirinya ne, alright, once again ne. Dan seperti yang aku katakan bahwa kalau bunyinya terakhir itu adalah dia bisa berubah jadi a yang halus. Jadi gini cara melafalkannya ya, marijuana, kayak gitu, marijuana, kayak gitu ya, marijuana, kayak gitu. Saya harap teman-teman bisa mengerti cara melafalkannya. Next, ini adalah cara Anda melafalkan kata ini menggunakan gaya Amerika ya, yaitu yang ini. Caranya adalah me, mereka pakai me bukan ma, alright? Me ini masih sama, re ini masih sama seperti bunyi dalam car, yaitu wa, alright? Ini juga masih sama, yaitu ne, alright? Jadi kebanyakan masih sama, kecuali yang paling pertama, yaitu yang satu Britishnya pakai ma, yang ini mereka pakai me, alright? Marijuana, alright? Once again, marijuana, kayak gitu ya, marijuana. Saya harap teman-teman bisa melihat perbedaannya ya, dan bisa memahami cara melafalkannya. Jadi mulai hari ini jangan bilang marijuana, jangan bilang begitu. Entah Anda bisa katakan marijuana atau marijuana, kayak gitu ya. Silahkan Anda praktikkan dalam kehidupan Anda setiap hari. Nah, contoh kalimat yang tepatnya adalah marijuana sebentar, is expensive. Ini artinya marijuana mahal ya. Nah, kalian tentu tahu arti kata marijuana ya. Ini dia semacam narkoba. Bahasa Indonesianya marijuana ya atau apa? Ini semacam narkoba kayak ganja ya. Jadi biasanya orang pakai supaya bisa halusinasi dan selebihnya. Kalau kalian lebih mengenal tentang kata ini atau efek dari kata ini, kalian bisa komentar di bawah ini. Jadi sekali lagi, ini mereka sejenis dengan ganja. Dan sekali lagi cara melafalkannya adalah marijuana, right? Atau marijuana. Jadi Anda bisa katakan marijuana is expensive, right? Once again, marijuana is expensive atau marijuana is expensive, kayak gitu ya. Saya harap teman-teman udah paham. Jadi marijuana atau marijuana, alright? Saya harap teman-teman udah paham. Next, ini. Oh ya, maaf ya, di kata ini ada hanya sesudah T ya. Jadi seharusnya saya salah itu. Seharusnya dia kayak gini. Jadi ada hanya sesudah T. Nah, cara melafalkan ini banyak orang kadang tidak tahu cara melafalkan. Mereka sampai kayak astma. Tapi yang tepatnya adalah kayak gini. Ini British, ini adalah Amerika ya. Jadi sebentar, kenapa saya hapus itu? Jadi sekali lagi cara melafalkan ini adalah kalau menggunakan British accent itu kayak gini. Asthma, right? Asthma, right? Asthma. Dan kalau cepat asthma, alright? Asthma, kayak gitu. Sedangkan pelafalan gaya Amerika itu kayak gini ya, dia sama tetapi ini aja yang punya bunyi Z. Caranya jadi sekali lagi kayak gini, asthma, alright, once again, asthma, alright, asthma, kayak gitu ya. Dan seperti biasa kalau ini adalah
dia kadang berubah jadi yang halus, yaitu asthma. Alright, asthma. Kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman udah pahami cara melafalkan kedua kata ini, dan contoh yang tepatnya adalah mungkin he doesn't have asthma or asthma. Jadi kayak gini ya, Anda bisa katakan kayak gitu. He doesn't have asthma or asthma. Kayak gitu ya. Saya harap teman-teman paham. Artinya dia tidak mengalami asma, atau dia tidak punya asma dalam hidupnya, atau dia tidak mengalami asma. Alright, next. Ini juga banyak orang yang salah. Mereka bilang stomachna, ada yang bilang stomachna. Itu kurang tepat. Yang tepatnya adalah kayak gini. Dan ini mau Amerika mau Inggris semuanya sama, yaitu stomach. Alright, once again, stomach. Jadi stomach. Alright, stomach. Kayak gitu ya. Saya harap teman-teman udah tahu cara melafalkannya. Ini gampang. Jadi sekali lagi, stomach. Ini artinya perut. Alright. Contohnya adalah mungkin she has a big stomach. Artinya dia punya perut yang besar. Dia memiliki perut yang gede. Jadi she has a big stomach. Alright, I hope you understand that. Now let's move on to the next, which is ini. Nah, bagaimana cara Anda melafalkan ini? Banyak orang salah melafalkan ini. Dulu saya juga salah melafalkan ini. Saya pikir vehicle. Jadi yang tepatnya padahal adalah kayak gini ya. Yaitu kalau ini gaya British, cara melafalkannya adalah kayak gini ya. Jadi ini dia ada ear, alright, veer, alright, veer. Jadi vehicle. Alright, once again, vehicle. Kayak gitu ya. Itu gaya British. Berikutnya adalah gaya US. Ini adalah hampir mirip, tetapi ini pakai I yang panjang. V, alright, vehicle. Alright, once again, vehicle. Tadi aku katakan once again kayak kaku ya. Sorry. Jadi yang tepatnya adalah kayak gini. Vehicle, alright, vehicle. Once again, vehicle. Sedangkan kalau gaya British, vehicle. Jadi dia lebih singkat, vehicle. Sedangkan ini vehicle, vehicle. Kayak gitu ya. Saya harap teman-teman udah tahu cara melafalkannya. Entah mau pakai US, mau pakai British, nggak menjadi masalah. Yang paling penting kalian udah tahu cara melafalkannya. Mulai hari ini kalian tahu bahwa hanya tidak dilafalkan, alright? Dan contoh kalimat yang tepat untuk kata ini adalah tractors, alright? Ini artinya traktor ya. Jadi cara melafalkannya adalah tractors are farm vehicles. Artinya traktor adalah kendaraan yang biasanya dipakai kan. Kenapa disebut dengan farm vehicles? Karena biasanya dipakai di ladang atau di kebun ya. Jadi sekali lagi, tractors are farm vehicles or vehicles. Kayak gitu ya. Saya harap teman-teman udah paham kata ini. And now let's move on to the next, which is kata ini. Cara melafalkan kata ini ada dua. Banyak orang masih melafalkannya dengan castle. Apalagi ada yang bilang chastel. Itu kurang tepat. Yang tepatnya ada dua, yaitu ini British, ini Amerika. Jadi cara melafalkan ini adalah kalau gaya British ini dia pakai A yang panjang, yaitu castle. Alright, once again, castle. Kayak gitu ya. Castle. Sedangkan kalau gaya Amerika kayak gini, castle, alright, castle, castle, kayak gitu ya. Saya harap teman-teman udah paham. Jadi yang pertama castle, yang berikut castle, alright, once again castle. Jadi itu cara Anda melafalkannya. Ini artinya istana ya. Jadi istana. Dan mungkin contoh kalimat yang tepatnya adalah it's a beautiful castle. Alright, it's a beautiful castle. Kayak gitu ya. Atau it's a beautiful castle. Jadi kayak gitu ya. Ini castle, ini castle. Jadi saya yakin dengan beberapa pelafalan ini kalian udah tahu cara melafalkan kata yang satu ini, yaitu castle atau castle. Next, ini yang terakhir. Banyak orang masih salah melafalkannya dengan great. Itu kurang tepat. Tapi yang tepatnya adalah great. Alright, once again,
great. Kayak gitu ya cara Anda melafalkannya, great. Contoh, kalau misal ini artinya luar biasa atau hebat, ya, atau bagus ya. Jadi kayak gitu, itu arti dalam bahasa Indonesianya. Contoh, ada orang yang menanya Anda, how are you doing? Alright, artinya apa kabar? Anda bisa katakan I'm great. Alright, kayak gitu. Artinya aku luar biasa, kabarku bagus gitu ya. Kabarku baik, I'm great, kayak gitu. Dia lebih bagus daripada Anda katakan fine doang atau good doang. Alright. Jadi how are you doing? I'm great. Alright, kayak gitu. Atau Anda bisa katakan ini ya. Cara melafalkan ini adalah it's a great movie, alright. Nah, ini aku tidak lafalkan T, tapi Anda bisa katakan T juga. It's a great movie. It's a great movie, alright. Nah, ini biasanya banyak orang juga salah melafalkannya dengan movie, tetapi yang tepatnya adalah movie, alright. It's a great movie. Kayak gitu ya. Dan kita udah bahas kira-kira 10 kosakata hari ini. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini ke halaman Facebook Anda, dan juga jangan lupa untuk like dan follow halaman Facebook kita yaitu Kursus Bahasa Inggris RBA 100, dan juga bagikan ke grup WA ataupun grup Facebook Anda, ataupun ke story Anda, ataupun ke Telegram Anda, supaya lebih banyak orang belajar dari kita, karena kita yakin kita akan membantu lebih banyak orang untuk lancar ngomong bahasa Inggris melalui video-video gratis ini. Dan jika Anda nontonnya di YouTube, jangan lupa untuk subscribe dan juga like, dan bagikan video-video ini sekali lagi ke halaman Facebook Anda ataupun ke grup atau Telegram Anda. Alright guys, dan ini juga jika Anda ingin mendapatkan mentoring langsung dari para tutor kita, jangan lupa untuk menghubungi nomor 0813 8719 8968. Alright guys, and I hope you understand the lesson, and till next time, bye bye.